Niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta inna Ibrahim al-Khalila, sampai-sampai dengan kedahsyatan neraka jahanam yang Allah ciptakan, sesungguhnya Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata, bi khulati la as'aluka illa nafsi, dengan jabatan yang engkau berikan ya Rabb kepada aku sebagai kekasihmu, aku tidak meminta saat ini kecuali untuk diriku. Jadi saat itu para nabi munajat minta ame Allah, ya Rabb, kalau bahasa kita, selamatkanlah diriku dari ancaman panasnya neraka. Itu kekasih Allah, Khalilullah, yang namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lanjutkan, wa yaqulu Musa, dan berkata Nabi Musa alaihi salam, bimunajati, dengan jabatan yang engkau berikan ya Rabb, dengan engkau memberikan aku bisa bercakap-cakap denganmu, la as'aluka illa nafsi, aku pun tidak memohon kepadamu saat ini ya Rabb kecuali untuk keselamatan diriku. Ya. Dan lanjutkan, wa inna Isa yaqul, sedangkan Nabi Isa alaihi salam berkata, bima akramatni, dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah, la as'aluka illa nafsi, la as'aluka Maryam allati waladatni, saat ini ya Rabb aku mohon kepadamu untuk keselamatan diriku, dan aku tidak meminta saat ini ya Rabb kepadamu untuk keselamatan Sayyidah Maryam yang telah melahirkan aku. Artinya hadirin wal hadirat, saat itu tergambar dari kisah yang disampaikan dalam kitab ini, Nabi Isa pun enggak memohon untuk keselamatan ibundanya, tapi hanya memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya. Bagaimana keadaan dahsyatnya saat itu. Subhanallah, ya, subhanallah. Wa qala aidan law futiha min jahannama qadru man khari thawrin bil masriq wa rajulin bil maghrib la ghalla dimaghu. Subhanallah. Dan dikatakan juga, bila dibuka dari neraka jahanam seukuran lubang hidung lembu, lubang hidung kerbau, lubang hidung sapi, yang letaknya saat itu ada di masyrik, timur, ya. Kemudian warajulin, dan seorang laki-laki ada di sebelah barat, la ghalla dimaghuhu, sampai-sampai kata kitab ini, kalau terjadi lubang neraka jahanam itu kebuka seukuran lubang hidung sapi, sedangkan itu ada di timur, ada laki-laki yang letaknya keberadaannya di sebelah barat, maka niscaya otak laki-laki tersebut akan mendidih dan mencair. Dahsyatnya kayak apa itu neraka jahanam. Maaf nih, mohon maaf, bercermin sama diri kita dah. Jangan lihat orang. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Jangan nantangin kemurkaan Allah. Kalau Nabi yang dapat kemuliaan dengan Khalilullah, kalau Nabi yang dapat kemuliaan bisa bercakap-cakap dengan Allah, kalau Nabi yang dimuliakan seperti Nabi Isa alaihi salam tidaklah berdoa untuk ibunya saat itu kecuali dia minta untuk keselamatan dirinya saat itu kepada Allah. Saking dahsyatnya masih minta para nabi, padahal beliau itu maksum, terhindar, terpelihara dari setiap dosa, dari dosa kecil sampai dosa besar. Dan beliau adalah para nabi, ya kan?
manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masih sangat takut amen neraka. Kita lanjutkan. A'adzanallahu minha. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya dan pedihnya siksa neraka jahanam. Pertanyaannya sekarang, udah belum? Artinya udah belum? Udah belum kita ini usaha. Kalau doa mah udah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa mah udah, usaha udah belum. Kadang-kadang api dunia yang jauh lebih adem ketimbang api neraka, kita manusia takut. Tahadus bin nima, istighfar, ngambil ibrah doang. Kemarin malam takbiran, ya, nggak nyangke, nggak duge. Rumah orang tua kami tingkat 3 kebakaran. Saya nggak sanggup, saya lari lagi ke bawah. Itu baru sebagian kecil dan hitungannya kalau dibandingkan dengan panas neraka jahanam, adem dia. Lari kita, menghindar kita, menjauh kita. Tapi maaf, udah lari belum dari ancaman api neraka? Begitu pertanyaannya. Mau kita yang laki, mau kita yang perempuan, udah lari belum? Kadang-kadang auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kapan kita baca itu? Saat kita mau baca Quran. Lepas baca Quran, setannya ditemenin. Benar apa benar? Benar. Ayo dah kalau nggak percaya. Dan itu udah terjadi dari zaman Rasulullah. Sahabat mengakui itu. Ya Rasulullah, kalau kami ada di majlismu, kami ada di sekelilingmu, kami nunduk, kami khusyuk, kami patuh, kami simak ya Rasulullah. Tapi setelah keluar dari majlismu, kok kami balik lagi ke yang biasanya. Kata Rasulullah, emang begitu. Tergantung siapa orangnya dan seberapa besar usahanya untuk istiqomah tetap ada di jalan Allah. Kayak kita dah sering ke majlis taklim, di majlis taklim nunduk, manggut. Kan gitu ya, anggut di luar aja. Cuman gara-gara sendal keinjak ada bekas kotornya, nyumpahin. Itu gara-gara sendalnya keinjak. Kebetulan sendalnya sebelum dia ke masjid sini Riyadul Abidin, dia udah cuci, ditaruh di depan. Keinjak, ada bekas injekan, ngamuk, nyumpahin dia. Bukan main tuh, kata Bang Rahmat. Itu gara-gara cuman sendal. Tuh. Padahal baru dari majlis taklim, belum keluar dari area parkir udah jadi dosa. Dia nggak istighfar tuh, emang dia istighfar. Kayak tadi kata Bang Rahmat, disumpahin bla bla bla, emang dia istighfar. Astagfirullahaladzim ya Rabb, salah ngomong, keceplosan, nggak ada tuh. Berarti kira-kira lebih takut mana? Api neraka atau api dunia? Api dunia orang takut. Api neraka, emang dikejar sama dia, dioyok sama dia. Ya, kita lanjutkan. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sesungguhnya beliau baginda Rasul bersabda, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, ma ara Mikaila yadhak. Kata baginda Rasul, aku belum pernah lihat malaikat Mikail ketawa. Maaf ibu, nanya doang, malaikat Mikail siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang perempuan, malaikat Mikail siapa? Pokoknya malaikat dah sukron dah, malaikat dah. Ribet banget sih pakai ditanya gitu. Kenapa Sukron nanya begitu? Maafin, kalau dulu orang tua kita didikannya gitu,
Nabi apal kita, sifat 20 apal kita, nama malaikat apal kita, ame tugas-tugasnya kita apal. Kalau orang sekarang udah. Makanya tadi numpang nanya, ibu kenal Mikail? Assalamualaikum. Udah ada syukron, anggap aja kenal dah. Ya. Mikail. Jadi kata bagi Rasul, aku wahai Jibril belum pernah lihat malaikat Mikail itu ketawa. Ketawa. Kata malaikat Jibril, ma dhahika Mikailu munzu khuliqatna. Emang malaikat Mikail wahai Muhammad, kata malaikat Jibril nih, kalau kita nggak pantas, nggak sopan, nggak adab, ame bagi Rasul manggil namanya doang. Ame orang tua aja nggak pantas. Ame orang tuanya namanya San. San. Bukan main. Yang manggil anak, yang manggil babanya main san aja. Kenapa? Emang nggak ada didikan, kan begitu. Makanya min haqqil walad alal walid ay yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Kata baginda Rasul, hak anak dan kewajiban orang tua adalah diantaranya orang tua mesti ngasih nama anak yang baik dan didik dengan didikan Islami. Kalau anak manggil orang tuanya dengan namanya, jangan salahin anak sepenuhnya. Bisa jadi ayahnya nggak ngajarin. San, main san, apalagi kalau udah main kartu dah, encingnya diperongin. La ilaha illallah, kan durhaka double itu. La haula wala quwata illa billah, ya nggak boleh. Nah ini antara baginda Rasul dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata baginda Rasul, wahai Jibril, ma'ara Mikaila yadhak, aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa. Kata malaikat Jibril apa? Ma dohika Mikailu munzu khuliqat nar. Emang malaikat Mikail wahai Muhammad, beliau nggak nangis semenjak diciptakannya api neraka oleh Allah. Malaikat aja berhenti tersenyum, berhenti tertawa semenjak diciptakannya neraka. Kita nggak berhenti-berhentinya ketawa. Makanya kata bagi sallallahu ta'lamu ma'alam, kalau kalian wahai umat Islam, wahai sahabat saat itu, wahai manusia muslim yang hidup di akhir zaman khususnya, tahu apa yang aku tahu, kata baginda Rasul, tentang bagaimana keadaan besok di hari kiamat, madahaitu qalilan wala baqaitu katsiran. Niscaya kalian enggak bakalan banyak ketawa, lebih banyak nangis. Kalau kita kan ketawanya Allahu Akbar, ya, ketawanya Allahu Akbar. Tuh malaikat aja berhenti ketawa, malaikat berhenti ketawa. Bukan nggak boleh ketawa, boleh gitu. Cuman jangan sampai sakit perut banget ketawanya. Udah apa orang sakit perut gitu. Sampai ngakak banget, sampai kaku perutnya. sampai kaku. Wa majaffat li ainun mundu khuliqat jahannam. Kata malaikat Jibril, bahkan aku aja air mataku nggak pernah kering, selalu netes semenjak Allah menciptakan neraka jahannam. Maka ketika malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya Allah menciptakan 7 tingkatan neraka, dari yang paling bawah sampai nomor 6, malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti. Kata bagus, Jibril kok berhenti? Katanya 7. Nanti kan baru sebutin dari atau sampai 6. Yang ke-7 apa? Lalu kata malaikat Jibril, mohon maaf wahai Muhammad, ini neraka yang nomor 7 Allah ciptakan buat umatmu. Namanya Jahannam. Di situ manusia muslim laki perempuan yang masih punya dosa, mati masih bawa dosa, dicuci di situ. Kira-kira ada yang mau dicuci? Kalau nggak mau dicuci, cuci di sini. Tuh, cuci di sini. Kalau nggak mau cuci di sono. Kalau cucinya di sono, pasrah kita udah. Mau kata apa lagi? Cuci udah, rendam. Kalau 1 harinya 1000 tahun, setengah harinya 500 tahun, seperempatnya 250. Tinggal pilih mau berapa lama.
Kalau di sini enak, enaknya apa? Kita istighfar, kita tobat, nggak ada kebayang neraka. Kalau di sono emang di neraka. Gitu. Ya, ayo banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak-banyak tobat kepada Allah. Mumpung ada kesempatan. Kita lanjutkan. Makhafata, dalam keadaan takut an a'si Allah azza wajalla, ya kan, karena takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita nggak ke majelis taklim dosa nggak? Yang laki dulu dan nih, assalamualaikum. Kalau kita nggak ke majelis taklim dosa nggak? Bener, yakin? Ke majelis taklim nggak? Assalamualaikum. Ke majelis taklim nggak? Dari 24 jam dalam sehari, berapa waktu yang kita habiskan di majelis taklim dan berapa kali? Setengah jam tuh kata ayah. Setengah jam itu benar udah kelasan klesot. Lame banget kalau sukron ya. Lame kalau dia, enak juga kaget. Wah, ilaha illallah, kapan bubar sih? Itu. Kalau apa? Family ya, dangdut family. Family. Kira-kira ada yang kelosodan nggak? Goyang tuh kan kenapa? Goyang di atas panggung lagi. Keluarin duit. Gelidik kan Bang Sarip, gelidik. Dia nggak klesot, nggak ada. Seru banget udah. Tarik terus, sukan mah. La ilaha illallah. Tapi ngapain sih di taman surganya orang, di taman surganya Allah orang kagak betah? Ngapain sih? Ibu, saya nanya nih sama ibu. Ibu kalau sore kumpul gak sama tetangga? Kumpul. Ya kan? Pakai teh manis panas, kacang goreng, awrin garam. Enak kan tuh gurih? Iya gak? Kira-kira berapa lama itu di situ? Lakinya manggil, udah bang, bentar dulu bang, lagi enak nih. Nggak mau kita angkat badan tuh, nggak mau kita, nggak mau, asli nggak mau. Apalagi ada yang tambahin inian, opak. Kan seru banget. Ame rengginang. Udah makin jadi aja. 5:30 belum pulang, wadah. Dari habis asar, kan 1,5 jam itu. Iya nggak? Kan asar kita rapi-rapi sholat jam 4. Kumpul di depan, jadi nggak tadi dong, udah ada kacang ada nih, kumpul depan dah, ngumpul banget tuh tehnya, comot, gurih banget dah, 1,5 jam, nggak ada yang bilang lame, ya nggak ada, bener, kok betah ya? La ilaha illallah, emang begitu kali ya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Baginda Rasul bersabda, yang namanya surga itu diliputi dari hal-hal yang nggak enak. Tuh. Ngaji emang enak? Kagak. Mendingan ngeteh sore-sore. Kan gitu ya. Kita baca Quran, 2-3 lembar udah kita lama banget itu. Ngomongin orang. Ya, itu emang ngomongin orang gurih banget ngomongin orang, gurih banget itu. Dipakai Royco, pakai mecin itu, gurih banget. Emang dosa begitu, hal-hal yang enak ditaburin di situ, cuman dalamnya itu bahaya. Sedangkan surga dikelilingi dari hal-hal yang gak enak, cuman dalamnya, tengah-tengahnya nggak kebayang indah dan nikmatnya. Kira-kira mau enak duluan kemudian penyakit, atau mau judulnya awalnya nggak enak dalamnya nikmat? Mau pilih yang mana ibu? Halo, assalamualaikum. Halo, takut bohong ibu kata. Mau dikata judulnya kita pilih sorge, kerjaan emang nggak sorge. Begitu emang. Kita baca Quran, ilaha illallah, udah perasaan udah banyak banget. Tapi nyeritain orang kagak berhenti, nggak bosen dia nggak merasa lame, dia berlanjut dia tuh. Kan ada kuntilanak di situ. Ya bu, laki juga begitu, sama laki. Sama gak bu, laki-laki sama perempuan? Kan saya ngomong ya, saya cuma nanya doang. Yang salahin saya berarti.
Kita lanjutkan. Kemudian fayaj'alani fiha, aku takut ame Allah bermaksiat kepada Allah sehingga Allah menjadikan aku termasuk orang yang tinggal di neraka besok. Tuh, aku takut banget dah. Fa idza kanat hadhihi al-hala al-anbiya'i wal malaikati al-mutakirin minal adnas. Kalau begini nih gambaran yang udah kita baca dan udah kita rinci gitu, dan udah kita dengar keadaan para nabi dan malaikat yang takut banget amin neraka, padahal beliau bersih dari dosa, tapi takutnya Allahu Akbar. Fa kaifa hali, bagaimana keadaan aku, kata ini penulis ya, wahalu amsali, dan keadaan orang-orang yang kayak aku juga nih, tuh kayak aku juga, min usatin nas, dari orang-orang yang suka berbuat maksiat, ya kan? Kemudian wa aina bukai li israri alal maasi, mana tangisan aku dengan aku melanjutkan terus perbuatan dosa? Enggak nangis ente? Enggak nangis gitu berbuat dosa? Ya Rob, kalau enggak nangis kita berbuat dosa, maaf, berarti hatinya udah keras, enggak kesentuh udah. Kan ada anak yang dosa ame orang tuanya udah ngulun-ngulun di depan dia biasa aja. Itu namanya hatinya tuh anak udah mati, udah keras, udah kegembok, udah kerantai, udah susah dah yang begitu, na'udzubillah. Makanya kudu kita lembutin hati kita dengan banyak istighfar, taubat, selawat, zikir, sehingga hati kita hidup lagi, seger lagi, fresh lagi, lembut lagi. Kalau udah begitu enak, mau berbuat dosa bawaannya takut, berbuat kebaikan bawaannya nyaman dan tenang. Top dah kalau begitu, top kalau begitu ya, insyaallah. Allahumma inni as'aluka makhafata tahjuzuni an ma'asi. Ya Rabb, aku mohon kepadamu rasa takut yang mencegah diriku untuk bermaksiat kepadamu. Nih. Kemudian hatta a'mala bi ta'atihi amalan astahiqu bihi ridha, sampai aku bisa melakukan perbuatan ketaatan yang aku berhak dengan hal tersebut mendapatkan ridha-Mu, ya kan? Wa hatta unasihaka fit taubah khaufan minka, sampai aku terus berusaha untuk tobat kembali kepadamu dengan rasa takut teramat sangat akan siksa-Mu ya Rabb. Ini kan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tolong tetapkan, kokohkan hatiku ya Rabb, ala dinik, atas agamamu yang engkau redhoi. Itu penutup dari bab khauf, bab rasa takut kita sebagai seorang muslim mesti wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Khitamul khatimah fir raja. Penutup dari penutupan bab ini berkenan tentang roja. Roja itu harapan. Jadi kita sebagai umat Islam laki perempuan, hidup kita harus selalu ada rasa khauf dan roja. Khauf itu takut banget kepada Allah, roja itu ada harapan masih, karena Allah itu sayang banget sama kita. Jangan takut itu menjadikan kita putus asa, tayas, nggak boleh, haram tayas, haram. Jadi takut itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran Allah bener kok punya siksa gitu. Tapi ente jangan sampai berhenti di situ aja gitu. Kalau ente usaha, jelas di situ ada harapan baik buat ente dari Allah. Namanya khauf dan roja. Maka ketika kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Walau kita udah yakin banget Fatihah kita bener, ruku kita sempurna, i'tidal kita tegak bagus, sujud kita dengan 7 tulang, bacaan kita tamam gitu kan, dari takbiratul ihram sampai salam, tetap ada anjuran istighfar. Bisa jadi hati kita dikilik-kilik sama setan. Kan setan begitu, azan berkumandang dia lari. Ya kan? Lari tuh, dia lari, jauh dah.
Azan selesai, dibalik lagi. Kita lagi ngapain? Sholat sunnah qobliyah. Tuh, digodain kita tuh sama setan. Godain. Datang komat, lari lagi dia. Tuh. Selesai komat, dibalik, kita lagi ngapain? Lagi sholat. Digodain sama setan. Digodain sama setan. Padahal malaikat udah ngawal kita nih, 2 malaikat kiri dan kanan. Maka kalau kita was-was, kalau pikiran kita kemana-mana, itu jadi bahaya buat kita. Jadi bahaya. Maka tetapkan hati kita kepada Allah, hindarkan diri dari kewaswasan, dan yakinkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah, wahai hamba-hambaku, umum, hamba-hambaku umum, ya, alladzina asrafu ala anfusihim, yakni hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari batasan yang dibatasi oleh Allah akan dirinya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, ya. Ini dia lagi itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah zat yang mengampuni seluruh dosa yang ada. Ayat ini, firman Allah ini menginformasikan dan menegaskan kepada kita, selagi kita mau balik ame Allah kapan aja bisa. Satu. Yang kedua, jangan bayangin hitung dosa kita sekian banyaknya sehingga menimbulkan rasa putus asa, kayaknya nggak bakalan dah Allah ampunin. Jangan tuh, jangan. Ini Allah negasin, ente yang udah melampaui batas jangan putus asa, aku ampunin kata Allah, karena aku maha pengampun dan aku akan ampuni semua dosa-dosa yang ada. Tuh, makanya maaf, yang punya dosa kan kita yang tahu seberapa banyak tuh dosa kita, apa-apa aja rinci. Tuh, maaf, yang pernah pacaran, yang pegang anak perawan, mendingan megang anak perawan ketimbang bini yang udah tua. Bener ya Bu? Ya nggak percaya. Dia lagi belanja nih bininya nih di kasir, ini tangan bininya nih, bang mana bang duitnya bang, mana bang kartu ATM-nya bang, ini tangan bininya, ini tangan kasir, dia pegang tangan kasir. Maaf ya mbak, kepegang. Nah, ini tangan bini ente yang udah kisut, dia pegangnya nih. Emang laki begitu? Oh laki-laki di sini sama apa enggak? Enggak ya, enggak ada bedanya kata Bang Rahmat, enggak ada bedanya, emang dia juga gitu. Kayak gitu, megang anak nggak boleh, dosa itu. Pernah makan berdua, suap-suapan, bukan lakinya, bukan bininya, dosa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Pernah nyerampang mangga. Kemarin berapa hari yang lalu depan rumah tuh Dokter Dede, mangganya cakep dah. Ada tukang listrik, ya kan? Dia endik, padahal saya di bawah, endik. Iya, ketimbang diambil orang mendingan diambil saya. Dua-duanya sama, nyolong juga, mendingan diambil saya, dikata. Kan kacau banget. Iya, rangganya masukin red, gitu red. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nyampang mangga, nyampang rambutan, makan bakwan 3 ngaku atuk. Dosa tuh. Dosa itu. Ingat kita begitu, istighfar. Jangan dilaluin, sebab kita ingat. Kecuali emang benar-benar lupa, mau dikata apa? Tapi kalau ingetin tuh, tekan di situ. Tuh, ini ya Rob, ini dosanya Rob, ini dosanya Rob, gitu. Jangan pukul rate darob, engkau kan maha tahu. Enak aja nugasin Allah. Ente yang berbuat dosa, Allah yang disuruh nginget. Ente kan ingat. Jangan pore-pore lupa. Tapi kalau memang lupa, mau dikata apa udah. Tuh,
Nih, gempur tuh. Gempur sehingga dosa-dosa kita bersih. Udah. Tapi kalau begitu, punya orang ada duit balikin. Balikin, kadang bisa minjemin doang, balikinnya kagak. Emang? Bener ya, Bu? Makanya yang namanya minjem duit kalau emergency pinjem dah. Dan itu untuk kebutuhan yang sangat vital, pinjem dah. Tapi kalau cuma buat ecek-ecek dong, jangan. Dia senjata paling tajam untuk memutuskan tali silaturahim. Gara-gara minjem, buang muka. Untung dia buang mukanya, memang gak bisa dilemparin, nyangkut di mukanya. Jangan lah. Banyak soalnya udah contohnya yang begitu tuh. Ya, jangan. Apalagi udah begitu jatuh tempo. Kayak orang bener disedekah. Jatuh tempo tanggal 5 pengajian di Radul Abidin. Misalkan kira-kiraan kayak Sarani Mardani, kotak lewat 10.000. Kira-kira dapat pahala enggak? Dosa. Enak aja ente. Boleh tanya sama Kiai Saroni kalau nggak percaya. Kita punya utang, udah jatuh tempo, kita nggak bayar utang, malah sedekah. Dosa tuh. Nah, jadi katanya kan sedekah sukron di masjid lagi ngaji kita. Ya ente punya utang ya akhi. Mana yang harus dahulukan? Mana yang hukumnya wajib? Gitu. Mana hukumnya sunnah? Bayar utang apa sedekah? Bayar utang. Utang dulu, sedekah ente. Gimana sih? Ada di sini yang begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ada tapi nggak ngaku kan orang. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Walaupun kelihatannya kayak orang baik banget gitu-gitu, ya kan? Dosa, nggak jadi pahala, jadi dosa dia. Karena dia udah jatuh tempo. Tuh, mestinya kalau memang belum punya duit lengkap untuk bayar, ngomong sehari sebelumnya, maaf ya bang, saya belum bisa bayar semuanya. Yang saya pinjam kemarin tuh, bulan kemarin 500, saya baru ada 150. Kan bisa ngomong begitu. Orang juga yang minjemin duit ngerti, ya nggak apa-apa udah. Kan insya Allah nanti ganti bang, insya Allah ya udah siap. Tuh kan enak. Nih ganti kagak, sedekah. Ilaha illallah. Jangan ya. Ke Depok. Nggak pakai tempo? Bukan. Kalau ketemu impas gitu. Aneh minjem duit ya, cuman saya nggak pakai ini nggak pakai tempo. Jadi kalau ketemu impas bagaimana ceritanya? Tetap harus pakai tempo. Kita dianjurkan oleh agama yang ngasih minjemin duit longgarin. Tuh. Yang minjem duit alias yang berhutang sama kita tepatin janji, jaga kepercayaan. Tuh. Jatuh tempo tanggal 5, tanggal 4 didatang sama kita minta maaf belum bisa bayar baru 150, nggak apa-apa. Kita tunda 2 hari aja, maka kita dapat pahala hitungan 2 juta kita sedekah. Dilipat gandakan sama Allah. Tuh. Dia minjemin 500.000 gitu, ya kan? Di 2 kali lipatin sama Allah. Ya kan? Jadi 1 juta tuh, 1 juta dikasih tempo 2 hari, berarti dia hitungannya yang minjemin duit nih dapat pahala sedekah selama 2 hari 2 juta. Keren nggak? Cuman jangan jadi alasan nih sama yang ngutang. Enak ente dapat pahala. Enak ente dapat pahala. Itu ya. Orang sejauh apapun dilari untuk menghindari bayar utang, hidup ente sempit, kepercayaan orang udah hilang ente. Buktiin kalau nggak percaya. Kemana aja ente tok-tok pintu orang nggak bakal bukain. Orang udah tahu ente cuman pintar minjem doang dan banyak menebar janji, buktinya kagak. Sempit hidup ente. Nih bahaya nih yang begini, ya bahaya. Jangan begitu, nggak baik. Udah azan ya? Belum. Wa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yubali innahu huwal ghafurur rahim. Dan dalam qiraah bacaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mempedulikan
mengkhawatirkan. Sesungguhnya benar-benar Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya segala dosa kita hamba-hamba Allah, Allah nggak tengok udah. Yang penting kita datang aja sama Allah jujur, ngaku, janji sama diri sendiri, nggak ngulangi lagi, Allah pasti ampunin. Nggak mungkin enggak tuh, Allah pasti ampunin. Makanya mumpung Allah kasih kesempatan, gunain udah. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kalau bisa upayakan sehari 300. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dosa yang lalu, belum dosa yang baru. Belum dosa yang baru. Makanya untuk menghindari dosa yang baru, kalau kita ini punya mata, lihat kelebihan orang. Tuh. Jangan lihat kekurangan, nggak jadi dosa dah. Tuh. Mulut ceritain kebaikan orang, jangan ceritain keburukan. Selamat dah mulut. Telinga dengar tentang nasihat, jangan dengar tentang cerita kehidupan rumah tangga orang. Selamat dah. Itu namanya ngindarin dosa yang baru. Cuman kan kalau nafsu beda nih ceritanya. Tuh. Yang enak mah ikutin nafsu, lihat kekurangan orang. Padahal dia sendiri kekurangan banyak banget. Makanya parah. Makanya Islam mengajarkan lihat kelebihan orang, kalau kesini lihat kekurangan diri. Tuh begitu kudunya. Begitu kudunya, itu rapi udah, cakep udah tuh kalau begitu. Makanya ada hadis yang sering saya sampaikan, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu berupaya untuk memperbaiki dirinya dari kekurangan yang ada, daripada mencari kekurangan orang yang hanya nambah dosa. Kebanyakan orang begitu, walaupun gak semuanya. Orang lihat kurangnya aja dah. Kalau melihat dirinya lebihnya aja dah. Dia gak bakalan menang orang sama dia. Yang pandangannya udah beda, pandangannya udah beda. Yang didengerin nih di telinganya dia gitu, bukan nasihat, tapi ceritaan bagaimana permasalahan rumah tangga tetangganya. Gurih banget tuh didengerin. Bener, lol berantem semalam. Kata, iya, berantem, seru banget. Ya kan, kita ngintip tuh, dijumbut bininya ya rambutnya. Wah, teriak-teriak bininya, saya dengar banget. Orang kan saya sebelahan rumahnya. Pas dibuka jendela, itu dia emang rumah saya. Kan deket banget itu, diceritain. Ya, kalau di nggak redok nih, miskin inti di akhirat. Miskin inti di akhirat. Nih. Miskin nanti di akhirat, di nggak redho. Emang saya punya masalah ya Rob, sama suami saya, sama bini saya, tapi kan nggak layak. Dia ngapain ceritain tentang permasalahan rumah tangga saya? Saya baru dengar ini ya Rob, dan baru lihat setelah engkau menyetelkan videonya. Maka aku nyatakan di hadapanmu ya Rob, aku nggak redho sama orang tersebut. Kata Allah, kalau bahasa kita, lalu antum mau ngapain, kata Allah. Kata orang ini, tidak lain tidak bukan aku sedot kebaikannya. Miskin ente, asli miskin. Makanya takut udah ame Allah. Hidup sesuai dengan perintah Allah, jalani sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Indah udah, cakep dah. Ini kadang-kadang bininya nyebarin aib lakinya. Tahu bininya siapa tuh? Iya, dia demen banget ceritain lakinya. Ngorok lah, itu malesnya lah, kasarnya lah, nggak kerjanya lah, habis lakinya diceritain. Maaf ya Bu, namanya ibu nelanjangin laki di tengah jalan. Tadi tanya, emang lakinya siapa? Lakinya dia. Kira-kira ibu ikut malu gak? Kok ibu buke? Jangan. Jangan. Laki juga begitu, closing nih kalau udah azan. Laki nggak boleh nyeritain bini, nggak boleh. Seburuk apapun bini kita, kita yang jagain. Kunna libasul lakum wa antum, kita yang jagain. Ini demen banget sih ceritain bini, mentang-mentang depannya janda. Oh saya mah jelas-jelas aja. Saya nggak pakai judulnya tutup-tutup. Janda bening banget, glowing banget, habis bininya diadu. Jangan apa ya? Memang bini kita udah nggak cantik, cuman sabar. Kalau yang sabar ente tinggal cari yang cantik, dua-duanya ente kagak dapat. Bener kan?
Iya, sabar subhanallah, dikasih berapa aja nerima. Bini kita, iya bang, walaupun memang gak cantik dibandingkan sama yang tadi tuh, di glowing banget. Wangi dah. Wangi. Kalau ini kan bau minyak angin yang sebelah. Tapi dia sabar. Sangat sabar. Ente lepas sia-siain yang sabar, yang cantik ente kagak dapat, dua-duanya kebelangsak ente. Udah dapat yang sabar, terima, cakep banget, udah indah banget dah. Ya bu, nggak apa-apa bu, sabar aja bu. Emang laki-laki begitu bawaannya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah. Al-Fatihah.